Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiani Syifa Nurfitia Dewi, kelas IAT 4B dengan NIM 222111914. Dengan mata kuliah kajian kitab hadis, dosen pengampu Dr. Sofyan Effendi, STHI MA. Materi yang akan dibahas yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab Sunan Abu Dawud. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai biografi pengarang, identifikasi kitab, dan sistematika penulisan. Latar belakang kehidupan Imam Abu Dawud. Nama lengkap Imam Abu Dawud adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-As'ash bin Ishaq bin Bashir bin Sidad bin Imran Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau dilahirkan di Sijistan, yaitu suatu kota di Basrah, pada tahun 202 Hijriah. Sebagai ulama mutaqaddimin yang produktif, beliau selalu memanfaatkan waktunya untuk ilmu dan ibadah. Namun sangat disayangkan, informasi kehidupan Abu Dawud di masa kecil sangat sedikit. Sedangkan masa dewasanya, banyak riwayat menyatakan bahwa beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Ia terlahir di tengah keluarga yang agamis. Nah, mengawali intelektualitasnya, Abu Dawud mempelajari Al-Quran dan literatur bahasa Arab, serta sejumlah materi lainnya sebelum mempelajari hadis. Nah, tradisi seperti ini yang merakyat pada saat itu. Dalam usianya yang kurang lebih 20 tahun, beliau telah berkelana ke Baghdad. Hal ini dapat diketahui ketika beliau berada di sana pada tahun 221 Hijriah. Setelah dewasa, beliau melakukan rihlah atau perjalanan mencari ilmu dengan lebih intensif untuk mempelajari hadis. Beliau melakukan perjalanan ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah Arabia, Khorasan, Naisabur, dan Basrah. Pengembaraannya ini menunjang Abu Dawud untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan kitab Al-Sunan. Adapun dalam kehidupannya, Abu Dawud adalah orang yang sederhana. Hal ini terlihat dari cara berpakaiannya, yaitu salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit. Menurutnya, lengan yang lebar ini untuk membawa kitab, sedangkan yang satunya tidak diperlukan. Kalau lebar berarti pemborosan. Maka, tidak heran jika banyak ulama yang semasanya atau sesudahnya itu memberikan gelar zuhud, yaitu mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, dan warad, yaitu teguh atau tegar dalam mensikapi kehidupan. Selanjutnya yaitu identifikasi kitab Sunan Abu Dawud. Kitab Sunan menurut ahli hadis adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Kitab Sunan ini hanya memuat hadis-hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak memuat hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat, atau maqtu, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in atau orang setelahnya. Sebab dua macam hadis terakhir ini tidak disebut sunnah, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, sejarah, dan zuhud, namun hanya disebut sebagai hadis. Adapun Abu Dawud menyusun kitabnya yaitu dengan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, dan dalam menyusunnya itu berdasarkan urutan bab-bab fikih seperti thaharah, sholat, zakat, dan sebagainya, dengan beraneka kualitas dari yang sahih sampai yang dhaif. Tetapi hadis-hadis yang berkenaan dengan fadhail al-amal, yaitu keutamaan-keutamaan amal dan kisah-kisah, ini tidak dimasukkan dalam kitabnya. Bahkan secara tegas beliau menyatakan 4 buah hadis saja dari kitab ini sudah cukup menjadi pegangan hidup bagi setiap orang. Nah, 4 hadis tersebut adalah hadis pertama, yang berisi ajaran dasar tentang niat dan keikhlasan yang menjadi dasar utama dalam setiap amal yang bersifat agama maupun dunia. Hadis kedua yaitu tentang ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan setiap yang bermanfaat bagi agama dan dunianya. Hadis ketiga yaitu mengatur orang lain, meninggalkan sifat egois, menjauhi sifat iri dan dengki. Dan yang terakhir yaitu hadis yang keempat adalah dasar untuk mengetahui yang halal dan haram, serta cara mencapai sifat wara, yaitu dengan cara menjauhi yang muskil dan yang syubhat, yang diperselisihkan oleh para ulama, karena mempermudah melakukan yang syubhat akan membuat seseorang meremehkan yang haram. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan kitab Sunan Abu Dawud.
Dalam Sunan Abu Dawud, beliau membagi hadisnya dalam beberapa kitab, dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab. Adapun perinciannya yaitu sebagai berikut. Terdiri dari 35 kitab, 1871 bab, dan 4800 hadis. Akan tetapi, menurut Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, jumlahnya itu sebanyak 5274 hadis. Perbedaan penghitungan tersebut tidaklah aneh, karena Abu Daud sering mencantumkan sebuah hadis di tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan karena untuk menjelaskan suatu hukum dari hadis tersebut, dan di samping itu pula untuk memperbanyak jalur sanad. Abu Daud dalam menyusun kitab sunannya tidak hanya memfokuskan kepada hadis-hadis sahih, tetapi juga memasukkan hadis-hadis dhaifnya. Pembagian hadis dalam kitab Sunan Abu Daud tersebut dapat diketahui dari surat beliau ke penduduk Mekah ketika menjelaskan isi kitab sunannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Imam Abu Dawud merupakan ulama perawi hadis terkemuka yang memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Abu Dawud dikenal dengan karya yang sangat terkenal, yaitu Kitab Sunan Abu Dawud, yang merupakan salah satu dari 6 koleksi hadis utama dalam Islam. Karya tersebut dianggap sebagai sumber penting untuk memahami ajaran dan praktek Islam, karena kualitas dan metode pengumpulan hadis yang digunakan oleh Abu Dawud. Selain itu, karya-karya Abu Dawud juga telah diakui oleh ulama dan umat Islam sebagai sumber otoritatif untuk hukum-hukum dan ajaran agama dalam Islam. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.